Jadi kita mulai dengan apa sih itu persamaan diferensial gitu ya. Persamaan diferensial itu apa? Persamaan diferensial itu apa secara umum? Oh, masa nggak tahu persamaan diferensial? Namanya juga persamaan, berarti dia persamaan dulu ya. Persamaan, eh, tahu nggak contoh persamaan? Contoh persamaan dulu apa? Contohnya apa? Y per DX ya, Bu. Apa? Eh, itu turunin ya. Hmm. Contoh persamaan aja, persamaan. Contohnya persamaan apa? Yang gampang persamaan, contohnya apa? X X sama kuadrat sama dengan satu persamaan kan? Ya nggak? Kalau nggak pakai papan tulis nih, kurang jelas. Hmm. Nah, contohnya persamaan, katakanlah kita punya X kuadrat sama dengan satu. Ini persamaan kan? Ya nggak? iya Bu. Ya. Kalau kita punya persamaan, biasanya yang mau kita cari apa di sini? Kalau saya punya X kuadrat sama dengan satu. Kalau kita punya persamaan begini, Cari solusi dari variabel X. cari solusi. Cari solusinya ya. Nih, cari solusinya. X-nya sama dengan apa gitu kan? Ini X-nya sama dengan apa ini? Solusinya. Plus minus 1. X sama dengan min satu. Gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah ketemu persamaan gini, ada solusinya, kan kita bekerjanya di mana nih? Ternyata X-nya bilangan real nih. Gitu. Nah, sekarang ada X kuadrat sama dengan min satu. Solusinya apa nih? Solusinya X-nya sama dengan plus minus I. Benar nggak? Ya, Bu. Ya, ini X-nya bilangan kompleks. Betul? Benar nggak? Betul. Iya. Ya, ini adalah eh, solusinya adalah bilangan kompleks. Ya, nah solusi-solusi ini, ruang-ruang ini adalah ruang solusi.
Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kita mau nyari persamaan, bentuknya persamaan, tapi ruang solusinya adalah ruang fungsi. Ya, katakanlah saya punya persamaan x kuadrat plus x sama dengan 0. Kalau x-nya bilangan real, ini ketemu. Nah, sekarang kalau x-nya itu fungsi, ya, x-nya fungsi, apa yang memenuhi ini? Ya, katakanlah x-nya memenuhi turunannya sama dengan x. Gitu. Kalau turunannya sama dengan x, kita substitusi ke sini, maka kita punya persamaan x aksen x ditambah x sama dengan 0. Ini menjadi persamaan diferensial. Ya, x-nya fungsi. Nah, ketika kita eh, bekerja dengan ini, persamaan diferensial biasa, maka ini disebut dengan persamaan diferensial elementer. Nah, sekarang kita bekerja dengan persamaan diferensial parsial. Ya, P-nya parsial. Artinya parsial apa di sini? Turunannya turunan parsial. Turunannya, turunan parsial itu apa sih? Turunan parsial itu apa? Turunan yang ini Bu terhadap salah satu variabelnya doang Bu. Ya, jadi biasanya kalau turunan parsial itu variabelnya lebih dari satu. Ya, dia turunannya hanya terhadap satu variabel tertentu. Jadi tidak terhadap semua variabel. Ya, nah maka kita muncul biasanya, katakanlah kalau kita punya, saya paling kayak ini ya. Eh, Ya, jadi kita bekerjanya dengan eh, turunan parsial, katakanlah U-nya itu fungsi dalam X dan Y. Maka dari sini kita punya turunan terhadap X, kita punya turunan terhadap Y. Nah, contohnya kalau persamaan diferensial parsial itu PDP, yaitu persamaan yang mengandung ini, katakanlah UX ditambah UY sama dengan 0. Ini contoh persamaan diferensial parsial. Ya. Atau UXX ditambah UYY sama dengan 0. Ya. Ini turunan kedua. Atau mau pakai UXY ditambah UXX sama dengan 0. Ini juga turunan parsial. Ya. Nah, sekarang di dalam turunan parsial itu kita kenal sama dengan turunan biasa ya. Kita mengenal ada orde. Orde itu adalah turunan tertinggi. Ya, turunan tertinggi. Ya, di sini ada istilah order. Ya. Nah, kalau yang ini contoh A sampai E ini adalah contoh turunan persamaan diferensial elementer karena dia hanya mengandung turunan terhadap satu variabel. Ini turunan terhadap T. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan order.
Order itu adalah turunan tertinggi. Nah, yang bagian A, B, C itu order 1, kemudian D itu order 2, dan E itu order 4. Ya. Kemudian contoh F sampai M ini adalah contoh turunan parsial. Ya. Sama dengan turunan persamaan diferensial elementer, kita juga mengenal order. Ya. Order adalah turunan tertinggi. Yang F itu turunan ke berapa ini? F. Tertingginya adalah 2. Ini turunan kedua, G-nya juga turunan kedua. H ini adalah order kedua. Yang I ini juga order kedua, karena di sini turunan ini terhadap X diturunkan lagi ya. Diturunkan lagi, jadi turunan kedua. Yang C itu juga turunan kedua. Yang K itu turunan kedua juga. Ini ada turunan kedua. Kemudian ada L, itu adalah turunan pertama. M itu adalah turunan keempat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan koefisien variabel dan koefisien konstan. Jadi kalau koefisien variabel itu koefisiennya mengandung eh, variabel U. Jadi bergantung terhadap U, ya. Ini koefisien variabel. Kok mengandung U. Koefisien dari yang ada variabel U-nya itu apakah bentuknya itu konstanta atau dia variabel. Kalau ini koefisien variabel ya. Ini koefisien variabel. Ini koefisien konstan dan sebagainya. Nah, kita ini mungkin saya hapus dulu ya. Ini kita akan membahas jenis persamaan diferensial yang disebut dengan linear dan non-linear. Ya. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Karena di linear dan non-linear ini nanti terkait dengan apakah kita bisa, ini kalau kita punya persamaan diferensial, jadi kalau kita punya katakanlah O ditambah ya. Ini kalau kita punya ini sebagai LU sama dengan 0 ya. Nah, kalau LU ini sebagai operator, ini bisa eh, linear hanya jika L dari alfa U ditambah beta V sama dengan alfa L U ditambah beta L V. Nah, akibatnya apa? Kalau kita punya eh, operator linear, ini sebagai operator linear, jika LU sama dengan 0, ya, PD LU sama dengan 0,
kemudian U-nya dan V itu solusi PDP, maka alfa U ditambah beta V ini juga solusi PDP. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi ini sebagai operator linear, ini sebagai operator linear, gitu ya. Maka kita kalau sudah punya katakanlah U-nya itu solusi, kemudian V-nya solusi, maka kombinasi linearnya juga solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut. Ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk PDP ya, PD elementer pun sama. Ya. Jadi mengapa kita perlu mengecek apakah persamaan diferensial yang kita punya itu operator linear atau tidak, gitu ya. Nah, sebagai contoh, katakanlah kita punya persamaan ini adalah persamaan Poisson, ya. Kalau di sini sama dengan 0, eh, ini adalah persamaan Poisson yang mungkin. Kalau di sini tidak sama dengan 0, ini adalah persamaan Poisson non mungkin. Kita mau cek apakah persamaan Poisson ini ya. Untuk ngecek apakah linear, maka kita misalkan ini adalah UXX, maka L ini adalah alfa U, dan ini kalau kita jabarkan sama dengan apa? Ditambah sorry, salah. Mana tadi? Beta V. Alfa ini adalah UXX ditambah beta ini adalah VXX ditambah ini sama dengan alfa LU ditambah beta LV. Jadi kita punya UXX ditambah ini linear. Ya.
Bentar lagi, dan saya kasih contoh satu lagi ya. Pertanyaannya itu, apakah ini linear? Jadi kita misalkan dulu LU-nya atau ini eh sorry, ini biar tahu ya. LU-nya berarti kita nyatakan dulu yang sama dengan 0 dulu ya. LU-nya adalah yang kita cek adalah ini. UXX ditambah UY min U kuadrat. Ya. Ini yang kita cek. Nah, kita lihat L dari alfa U ditambah beta V. Ya. Alfa U berarti ini alfa U ditambah beta V. Ini adalah turunan terhadap 2 kali terhadap X ditambah alfa U ditambah beta V turunan terhadap Y dikurangi alfa U ditambah beta V kuadrat. Nah, dari sini kita punya, ini kalau kita jabarkan, ini kan sama dengan alfa ditambah beta ditambah alfa ditambah beta V Y. Dikurangi, ini adalah alfa kuadrat 2 alfa beta U V gitu ya. Dan ini sama dengan alfa ditambah ini ada yang salah. Nah, di sini ada alfa kuadrat U kuadrat. Ini min ya. Ditambah di sini ada tambahan. Dua alfa beta. Nah, ini kalau alfa U, ini kan sama dengan UXX ditambah UY dikurang U kuadrat. Gitu ya. Kalau saya pakai alfa kan di sini alfa gini ya. Berarti beta L. V itu sama dengan beta UXX, VXX ditambah beta VY dikurangi beta V kuadrat. Yang jelas bahwa ini tidak akan sama dengan alfa L U ditambah beta L V. Artinya apa?
PDP-nya tidak linear. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada diem semua nih. Belum ada, Bu. Kalau belum ada, tugas Anda di rumah, tugas Anda di rumah adalah, ini saya kasih tugas saja. Tugasnya exercise 1.1 ya. 1.1 untuk ngecek apakah termasuk PDE atau ODE, termasuk linear atau non-linear, homogen atau non-homogen, ya, di 1.1. Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Oke. Baik, kita lanjut dengan, nah, ketika kita punya persamaan diferensial, tentu kita harus menyelesaikannya gitu ya. Benar nggak? Jadi kalau kita punya PDP ya atau PD biasa ya, maka kita harus punya solusinya ya. Solusi ini ada dua hal ya. Solusinya bisa analitik, bisa numerik ya. Solusi analitik ini Anda sudah pelajari nih. Pada saat Anda membahas PD elementer adalah yang dibahas adalah solusinya adalah solusi analitik kan? Nggak ada yang solusi numerik ya. Solusi numerik Anda belajar di mana nih? Di metode numerik belajar ya. Nah, saya akan mengulang kembali sedikit tentang solusi ini ya. Nah, solusi persamaan diferensial yang analitik, katakanlah saya punya persamaan diferensialnya gampangnya gini ya. U aksen T itu sama dengan 2 UT atau min 2 UT. 2 UT atau min 2 UT bolehlah. Bagaimana kita menyelesaikan PD yang ini? Penyelesaiannya seperti apa? Ayo angkat tangan. Ayo, silakan siapa yang mau ini?
Penyelesaiannya seperti apa? Ini kenapa nggak on cam nih, yang lain nih? Hah? Solusinya apa, Nurholisa? Iya, Bu. Solusinya apa? Solusinya itu solusi homogen bukan, Bu? Iya, solusinya bagaimana kita mencari solusinya? Oh, dipakai ini, Bu. Sebentar, saya coba kerjain dulu ya, Bu. Iya. Solusinya didapat UT sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 2T. Pakai integral, Bu. Berapa? Sorry, sorry. UT sama dengan? UT sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 2T. Ini ini C berarti ya? Ya, ini kan konstan kan? Oh iya, Benar, iya, Bu. ya, konstan. Ya, ya, benar ya. Eh, Anda bisa coba turunkan. Kalau saya turunkan, turunan ini sama dengan 2K E pangkat 2T. Ini adalah 2UT. Jadi memenuhi persamaan diferensial yang ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini, ini kan ada konstanta nih ya, konstanta. Jadi, persamaan diferensial itu dipengaruhi oleh nilai awal. Jadi biasanya kalau tidak ada nilai awalnya, ini adalah bentuknya keluarga nih, keluarga fungsi. Solusinya adalah keluarga fungsi. Sorry, ini benar ini tadi ya. Keluarga fungsi. Jadi solusinya adalah KE pangkat 2T. Kalau saya kalau K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1 itu ekuivalen dengan apa sih? U 0 itu sama dengan K
Berarti K-nya itu bisa ditulis sebagai U0. Ya. Jadi UT itu sama dengan U0 kali E pangkat 2T. Jadi ini bergantung terhadap nilai U di titik 0. Ya. Kalau U-nya nilai U di titik 0 yang sama dengan 1, maka kita punya bentuknya ini kan. 1 fungsinya gini kan. Kalau U0-nya sama dengan ini, 01-nya di sini. Kalau U0-nya sama dengan 1 plus setengah gitu. Nah, maka bentuknya gini. Jadi fungsinya, solusinya itu bentuknya keluarga gini. Yang kalau ada gambar, ini nantinya eh, dia merupakan fungsi yang sejajar, ya, sejajar begini. Ya, grafiknya itu sejajar. Dan ini solusi analitik itu dipengaruhi oleh nilai awal. Makanya ketika kita membahas persamaan diferensial, yang elementer pun ada syarat tambahan, syarat batas. Ya. Nah, kalau kita bekerja dengan fungsi dua variabel, nanti yang PD parsial, kita punya ada yang disebut dengan syarat awal, ada yang disebut dengan syarat batas. Ya. Jadi ini dipengaruhi oleh nilai awal. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik? Ini kan secara analitik. Ya. Ini solusi PD secara analitik. Anda sudah kenal nih ya, yang secara analitik. Nah, bagaimana kita menyelesaikan PD secara numerik? Masih ingat secara numerik gimana caranya? Katakanlah saya pakai PD yang sama gitu ya. Gimana kita menyelesaikan PD yang ini secara numerik? Caranya gimana? Masa lupa? Ini di mata kuliah numerik nih. Caranya gimana? Naila, caranya gimana Naila? Bu, saya udah lupa, Bu. Udah lupa semester berapa ini ya numerik nih? Ambil mata kuliah ini semester berapa? Semester lalu, Bu. Baru semester lalu ya, udah lupa. Oke, baik. Ketika kita mau menyelesaikan dengan numerik, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat skema numeriknya dulu. Ya, membuat algoritmanya dulu. Bagaimana kita mencari solusinya? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini dipengaruhi oleh eh, syarat awal tadi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita mendekati nilai turunannya. Nah, kan kita tahu bahwa U aksen T itu sama dengan apa sih? Turunannya itu sama dengan apa? Secara definisi. Kalista.
Turunan ini sama dengan apa, Kalista? U aksen T sama dengan DU per DT, Bu. DU per DT. Kalau kita menggunakan definisi awal, U aksen T sama dengan apa? Kaila, Yang U double aksen T apa bukan, Bu? U aksen T. Turunan Hmm, pertama itu sama dengan apa? Kalkulus ini, definisi turunan di awal. Sama dengan apa? Ada yang tahu? Yang pakai limit gitu, Bu. Ya, boleh. Pakai limit. Ya, apa? Limit? Limit H menuju 0. Ya. Kalau saya mau pakai delta T aja ya. U T plus delta T dikurangi apa? T, Bu. Oke. UT dibagi delta T. LKT. Ya. Nah, ini turunan ini kita bisa dekati dengan ini. Ya. Bisa didekati dengan ini untuk delta T-nya menuju ke 0. Artinya apa? Jadi Anda bisa mendekati nilai U aksen T asalkan Anda pakai delta T-nya yang kecil. Gitu. Benar nggak? Ya, jadi U aksen T itu bisa didekati dengan U T plus delta T dikurangi UT dibagi delta T. Nah, ini yang kita gunakan sebagai skema numeriknya. Ini ditambah dengan ini ya. Ditambah dengan error yang bergantung terhadap delta T. Ya, fungsi error bergantung terhadap delta T. Nah, kalau delta T-nya itu semakin kecil, maka errornya pun semakin kecil. Gitu. Nah, sekarang dari ini, dari bentuk ini, kita buat skema numeriknya nih. Kita punya, jadi persamaan ini akan menjadi apa? Menjadi U T ditambah delta T dikurangi UT sama dengan 2 delta T UT. Ya. Sehingga kita punya UT ditambah delta T sama dengan 2 delta T dikurangi, ditambah 1 kali UT. Nah, kita pakai skema numeriknya ini. Nah, kita katakanlah di sini saya ambil U0-nya sama dengan 1. Ya. Saya tambah U0-nya sama dengan 1. Dari U0-nya sama dengan 1, maka kita punya U0 plus delta T sama dengan 2 delta T ditambah 1 dikalikan U0. Ya. Jadi kita punya U delta T. Maka ini nanti membentuk skema numeriknya nih. Ya. Loopingnya dapat. Ya. Dari U. Di sini tadi kita punya U0 sama dengan 1. U0 sama dengan sorry, kok hilang. U0-nya sama dengan 1. Dari sini kita punya U delta T sama dengan 1 plus apa tadi? 2 delta T plus 1 kali 1. Ya.
Dari sini kita dapat U delta T kan dapat. Kita akan dapat U 2 delta T. Ya. Sama dengan 2 delta T plus 1 dikalikan ini lagi. Berarti ini kuadrat. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau saya ambil delta T, katakanlah saya ambil delta T-nya sama dengan 1/. Kuadratnya dari mana, Bu, tadi? Ini kan kalau kuadratnya nggak jelas, ini akan sama dengan U 2 delta T itu sama dengan U delta T ditambah delta T. Ya. Ini sama dengan 2 kali delta T plus 1 kali U delta T. Ya. Ini U delta T itu kan sama dengan ini. Ya. Berarti ini 2 delta T plus 1 kuadrat. Ini pakai skema yang ini. Skema yang ini tadi. T ditambah delta T. Kalau ini saya ganti T-nya menjadi delta T, berarti kan ini U2 delta T. Jadi skemanya yang ini, skema numeriknya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi dari sini nanti Anda akan dapatkan nilai-nilai U0-nya dapat. Dari U0 kita dapat U delta T. Dari U delta T kita punya U2 delta T. Dari sini kita punya U3 delta T. Dan seterusnya. Ya. Sehingga kita bisa gambarkan solusinya pada ini. Nah, tadi kalau solusi analitiknya itu bentuknya gini, tadi kan solusi analitik gitu. Yang ini tadi. Solusi analitik ketika U0-nya sama dengan 1 kan ini. Ya. Nah, nanti Anda bisa ini solusi ininya Anda bisa bisa peroleh nilai-nilai di sini ya. Bergantung terhadap delta T-nya mau dibikin berapa. Gitu. Ya. Jadi ini nanti delta T-nya semakin kecil, maka dia akan semakin menuju ke sini. Ya. Jadi ini menuju ke ini. Untuk delta T-nya menuju ke 0. Ya. Grafik solusi numeriknya akan mendekati solusi analitiknya ketika delta T-nya menuju ke 0. Sama sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada tugasnya saya tambahkan. Jadi tugasnya ini tadi kan exercise 1.1 ya. 1.1 dan ini kan jadi saya membuat solusi untuk U aksen T sama dengan 2 UT. Ya. Ini saya kasih solusi analitik, solusi numerik. Nah, Anda lakukan hal yang sama untuk PD yang bentuknya ini. U aksen T, U double aksen T sama dengan U T. Ya. Ini cari solusi analitiknya dan solusi numerik. Untuk U0-nya sama dengan 1.
Nah, silakan dikerjakan, eh, minggu depan dikumpulkan. Ya, sudah jelas tugasnya? Kelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Ini nanti solusi analitik dengan numeriknya kalian gambar ya. Kalian gambar, tadi kan saya sudah membuat gambarnya kayak gini ya. Jadi Anda buat gambar, gambarnya boleh manual, boleh Anda pakai software, silakan. Ya. Jadi Anda dekati solusi analitik dengan solusi numeriknya. Untuk solusi numeriknya, Anda coba beberapa nilai delta T. Ya. Delta T-nya mungkin saya state aja di sini. Jadi untuk solusi numeriknya, delta T-nya pilihnya sama dengan, biar ketahuan gitu ya. Yang besar, nih setengah, 1/10, sama 1/20. Ya. Delta T-nya, tiga-tiganya digambar nih. Ya. Oke, jelas tugasnya. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini, saya tidak sampai akhir ya. Saya harus moving ke kampus nih. Sorry banget, ini jadwalnya agak eh, kacau, daring luringnya. Oke, baik. Makasih semuanya. Saya akhiri untuk kuliah saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PPT-nya nanti saya kirim ke PJ-nya ya. Baik, Ibu.